Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rora Rizky Wandini. Di sini saya akan menjelaskan manuskrip saya dengan judul Komik Kultural Parade to Develop Student Storytelling Skill. Nah, adapun hal yang melatar belakangi tulisan saya ini, yang pertama, dilihat dari sisi manusia yang diberikan kecerdasan oleh Tuhan untuk berpikir. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan itu sejalan dengan teori kecerdasan yang disampaikan oleh Alfred Bennett. Dengan konsep kecerdasan dilihat dari sisi kekuatan dan logika seseorang yang dinilai dengan sistematis. Dan konsep ini juga sejalan dengan sebutan pada masa peka anak berada pada usia emas. Nah, sebagai calon guru, siswa sekolah dasar, mahasiswa PGMI harus menguasai pola pembentukan kecerdasan tersebut. Salah satunya kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa sangat berkaitan dengan perkembangan anak sekolah dasar, dan hal ini dapat dibentuk dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk soal pemahaman cerita yang diberikan dengan cara dibacakan atau menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata yang mereka kenali. Pernyataan ini sejalan dengan teori Gardner. Nah, sebagai mahasiswa PGMI, mereka harus mengasah keterampilan bercerita yang diperlukan untuk modal mengajarkan anak-anak sekolah dasar yang masih berada pada masa perkembangan keemasan. Nah, keterampilan bercerita merupakan keterampilan mengulas, membicarakan, menjelaskan kembali apa yang dilihat dan didengar. Dalam usaha mengutarakan kembali banyak kasus yang terjadi, baik lisan maupun tulisan. Pada mahasiswa PGMI dalam penelitian ini menggunakan bahasa keseharian tanpa memfilter bahasa yang dikeluarkan, sehingga isi dari pesan penyampaian tidak sesuai dengan yang dimaksud. Nah, pernyataan ini sejalan dengan laporan penelitian Marjiah 2018 Daryati 2009. Nah, jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka sebagai calon guru, sekolah dasar akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan kompetensi berbahasa anak. Sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2008, bahwasannya keterampilan bercerita masuk dalam kategori keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Dari hasil observasi yang ditemukan, adanya fakta bahwa terdapat kesulitan mahasiswa PGMI untuk menceritakan keseluruhan isi cerita dari teks pembelajaran tematik. Maka diperlukan satu media yang dikembangkan untuk menguasai permasalahan mereka. Nah, pengembangan media pembelajaran tersebut dapat berupa media yang diproyeksikan, media yang tidak diproyeksikan, media audio, media video, multimedia, dan media berbasis komunikasi. Dalam penelitian ini, kategori solusi media pembelajaran yang akan dikembangkan merupakan media pembelajaran berbasis komunikasi, yaitu berupa komik dengan prinsip pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, prinsipnya sederhana. Kedua, keterpaduan antara bahan yang digunakan. Ketiga, memiliki unsur visual. Keempat, berwarna. Kelima, sesuai dengan usia dengan ciri fixative property menurut teori Getles dan Eddy. Nah, pada penelitian ini pula, media komik dibuat dengan cara hibrid. Nah, jadi media komik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara hibrid, yaitu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, menentukan topik yang akan didesain, kemudian memilih warna, membuat skenario dan karakter, membuat gambar di kertas A4, mewarnai. Langkah 1-5 dilakukan secara manual. Kemudian ada langkah 7 yaitu penskenan gambar, lalu pemberian komentar pada gambar menggunakan komputer. Komik yang didesain ini diperkaya dengan gambar khas dan islami dengan dibubuhi percakapan yang menarik sesuai dengan topik dalam pembelajaran tematik yaitu pawai budaya,
sehingga dapat menstimulus mahasiswa calon guru untuk meningkatkan keterampilan berceritanya. Nah, perlu diketahui bahwa teknik hibrid ini merupakan teknik gabungan antara manual dengan penggunaan IT, dengan penggunaan komputer. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian R&D, Research Development, dengan desain ADI. Dirujuk dari Sugiono 2013. Nah, data yang diperoleh melalui angket, kemudian dikelola secara serta dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif, kemudian divalidasi. Validasi itu dinyatakan layak atau tidaknya penggunaan komik ini dinilai oleh dua ahli, yaitu ahli media dan ahli materi, yaitu rekan sejawat dosen media pembelajaran dan dosen pembelajaran tematik. Kemudian hasil penilaiannya dikonversikan ke skala Likert. Lalu kita akan masuk ke pembahasan dan hasil. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan produk media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan bercerita mahasiswa calon guru sekolah dasar, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI. Produk ini kelayakannya diuji melalui uji validasi ahli dan respon dari responden. Dan dalam mengembangkan produk ini, ada pun tahapan yang dilakukan. Yang pertama, informasi dikumpulkan melalui tahap observasi dan wawancara di lapangan. Kemudian wawancara dilakukan melalui virtual, yaitu menggunakan Zoom meeting yang dilakukan di sela proses perkuliahan berlangsung. Responden tidak mengetahui proses pengambilan data ini karena wawancara dilakukan secara tidak langsung. Pada saat wawancara dan observasi, ketika diberikan teks pembelajaran tematik maksudnya, mahasiswa diminta untuk menceritakan kembali isi teks. Hasil responden sudah dapat mengutarakan kembali isi teks, namun tidak lengkap dan bahasa yang digunakan masih bahasa keseharian, sehingga isi dari pesan teks tersebut tidak keseluruhan tersampaikan. Maka dari itu, pengembangan produk komik ini merupakan solusi yang dapat digunakan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan berceritanya, serta sebagai bekal mereka ketika mereka berada di lapangan, yaitu mengajar di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, tahap pendesainan produk. Pada tahap desain produk diawali dengan pembuatan pola karakter dan diagram alur untuk mempermudah pendesainan. Nah, pemilihan karakter yang cocok dengan karakter responden calon guru. Karakter yang digunakan merupakan karakter muslim. Pemilihan warna dan watak dalam karakter juga penting untuk diperhatikan, agar alur cerita yang disusun semakin menarik. Nah, pembuatan pola karakter ini dilakukan secara manual dengan menggambarkan menggunakan pensil dan kertas A4 ukuran 33 cm dikali 48,3 cm. Begitupun juga perwarnaan untuk pemilihan alur cerita, tulisan menggunakan font 12 dengan gold old style, kemudian gambar yang sudah selesai di-scan menggunakan aplikasi Tiny Scanner. Nah, adapun hasil validasi yang merupakan penilaian dari ahli media, pada proses ini dilakukan 3 kali validasi. Validasi ke-1 diperoleh presentasi 23,5% untuk desain karakter, 32,9% untuk pewarnaan, dan 45,2% untuk tata letak. Hal ini masih termasuk kategori sangat tidak layak. Setelah melakukan diskusi dengan ahli media, disimpulkan bahwa produk komik tersebut harus dilakukan validasi lanjut, yaitu pada tahap kedua. Untuk hasil tahap kedua berada pada presentasi 40% untuk desain karakter, 38,6% untuk pewarnaan, 46,9% untuk tata letak, dan pada tahap kedua ini berada pada kategori tidak layak. Kemudian didiskusikan kembali, dilanjutkan secara intens hingga 4 minggu ke depannya, yaitu tanggal 20 November 2020. Diperoleh hasil validasi ketiga untuk desain karakter pada presentasi 77%, pewarnaan 75%, presentasi, dan tata letak 80%, dan hal ini berada pada kategori layak.
Dan total presentasi untuk desain produk komik pawai budaya diperoleh nilai 77,3% dengan kategori layak. Lalu hasil ini dianalisis dengan mengadopsi Sugiono 2017. Nah, penilaian produk yang diperoleh dari ahli materi dilakukan 2 kali tahapan. Tahapan ke-1 memperoleh total presentasi 52% dengan kategori tidak layak, maka perlu adanya revisi dan dilanjutkan tahap kedua. Adapun hasil dari tahap kedua ini dengan total presentasi 75% dengan kategori layak. Setelah produk divalidasi dan dinyatakan layak oleh ahli, namun ada sedikit catatan yang diberikan oleh validator sehingga perlu adanya revisi sebelum produk digunakan. Nah, revisi yang dimaksud itu terletak pada segi bahasa. Ada 2 catatan dari validator. Yang pertama, tidak ada tanda baca dan penggunaan huruf kapital masih ada yang perlu disesuaikan. Itu sudah direvisi sesuai dengan penggunaan EYD yang baik dan benar. Kemudian usahakan tidak ada kata yang berulang di dalam satu kalimat. Setelah direvisi tidak ada lagi kata yang berulang. Nah, setelah direvisi kategori ini untuk keterampilan bercerita dikategorikan sangat layak pada presentasi 86,3%. Kemudian dilanjutkan lagi ke FGD. Nah, setelah dikatakan layak di forum FGD dan bisa digunakan, maka produk ini bisa digunakan. Kemudian lanjut kepada penguji cobaan produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam penelitian pengembangan produk komik pawai budaya ini dilakukan beberapa langkah sesuai dengan model pengembangan ADI. Pertama, mengumpulkan informasi awal, merencanakan sketsa, melakukan pengembangan produk awal, validasi produk, revisi, uji coba produk terbatas dengan FGD, dan hasil produk akhir yaitu komik pawai budaya. Nah, untuk memvalidasi desainnya pada presentase layak dengan beberapa kali revisi dan untuk hasil keterampilan berceritanya mengalami peningkatan dengan presentasi 72,6%. Baik, demikian saja penjelasan dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.